Seolah-olah jalannya nggak kayak balon gas yang jalan biasa. Kalau balon gas ya udah kan dia ke atas selesai. Dia tuh jalan seolah-olah ada yang lagi megangin balonnya seperti. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Dan mungkin hari ini rada berbeda daripada video-video sebelumnya, karena kali ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang video-video terseram tapi di supermarket. Kalau misalkan di sini tuh lebih kayak Giant, Carrefour, Hypermart, kayak gitulah. Pokoknya benar-benar di supermarket yang serem-serem banget. Lebih tepatnya kalau misalkan di luar negeri ini namanya Walmart. Oke, daripada kelamaan aku ngomong ngelantur sana-sini, mendingan kita langsung aja nonton videonya. Jadi video yang pertama ini benar-benar langsung menakutkan banget. Jadi tiba-tiba ada seorang pria bersama anaknya. Jadi kayak ayah sama anak gitulah. Jadi dia lagi mungkin belanja bulanan kali ya. Lagi pokoknya di Walmart kayak biasa. Tapi tiba-tiba ada yang aneh. Kayak tiba-tiba tuh dia mendengar kayak suara cowok teriak-teriak. Ternyata itu adalah sosok dari pria yang kemungkinan besar adalah gila. Dimana dia itu mengancam pengunjung dengan menggunakan senjata tajam. Di situ terlihat banget kayak bapaknya nggak tahu kenapa dia masih ngerekam, padahal anaknya udah bilang jangan ngerekam gitu loh. Dan orang-orang di situ benar-benar udah tiarap semua karena takut banget sama orang yang gila tersebut dan psikopat tersebut. Nah, tapi untungnya tiba-tiba petugas keamanan cepat datang dan dapat mengamankan tersangka tersebut dan akhirnya membuat pengunjung itu berlarian untuk keluar dari Walmart itu. Dan itu benar-benar hampir saja ya. Kenapa dia di tengah-tengah sesuatu yang serem gitu, dia sempet-sempetnya ngerekam, tapi ya kalau misalkan dia nggak ngerekam mungkin dia nggak se-viral itu ya, karena video ini juga viral banget. Dan akhirnya untungnya tuh ayah dan anak ini segera bisa keluar dari Walmart dan nggak ada luka apa-apa, nggak ada korban di dalam Walmart tersebut. Oke, itu cuman pemanasan doang. Kita masuk ke video kedua. Makin lama makin serem. Video berikut ini dapat disangka kayak bukan yang kayak serem-serem yang kayak orang ya, lebih ke hantu gitu. Jadi ceritanya ini terjadi di supermarket dan ini supermarketnya tuh udah tutup, jadi kayak udah malam banget. Nah, tapi terlihat di CCTV tiba-tiba ada kayak balon yang jalan di supermarket itu. Jadi dia jalan menyelusuri lorong, seolah-olah jalannya nggak kayak balon gas yang jalan biasa. Kalau balon gas ya udah kan dia ke atas selesai. Dia tuh jalan seolah-olah ada yang lagi megangin balonnya seperti badut. Menurut kalian apakah itu balon gas biasa aja atau memang benar-benar kelakuan dari hantu Walmart di tengah malam yang ingin mencari teman untuk bermain, atau gimana menurut kalian? Kalian komen di bawah ini. Oke, video selanjutnya ini benar-benar kisah seorang wanita yang gila banget sih. Jadi ini kejadiannya di Walmart juga. Jadi ada sebuah kejahatan gitu di mana dua orang pria itu memasuki Walmart ini dan tiba-tiba mereka ini mengambil beberapa barang tanpa membayar dan langsung keluar. Jadi itu kayak seolah-olah pencuri gitu lah. Tapi seorang wanita yang nggak tahu asal usulnya dari mana, dia kayak cuman pengunjung biasa aja, dia tuh kayak kesel banget melihat kejadian itu. Dia langsung ngejar loh wanita cewek yang kayak tanpa ada senjata tajam. Dia langsung ngejar gitu orang itu karena dia benar-benar sebel banget sama orang-orang yang suka mencuri di supermarket. Dan bukan hanya kejar aja, ini yang terjadi. Tuh, kalian lihat nggak sih, wanita itu benar-benar lompat ke mobil dua pria tersebut seberani itu gitu. Walaupun dia tidak bisa menghentikan pria tersebut, pria itu tetap jalan aja sehingga wanitanya jadi kayak agak-agak terseret dan jatuh gitu. Tapi ternyata aksi heroiknya dari wanita tersebut malah membantu pihak kepolisian untuk mengejar orang tersebut karena dia kan kayak memberhentikan mobil itu. Jadi pihak keamanan juga sempat untuk menuliskan plat nomor dari mobil penjahat tersebut. Kalau kalian jadi wanita itu, apa kalian berani seheroik dia? Apakah kalian mempunyai nyali sebesar dia? Kalau aku kayaknya aku kabur deh kayaknya, nggak berani aku kayak gitu. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Oke, video selanjutnya ini dari aksi seorang badut. Kayak badut aja tuh aku udah sering banget bahas, badut itu memang menyeramkan banget. Dan kali ini benar-benar serem aja gitu. Jadi seorang pria ini memakai kostum badut dan dia itu berdiri di parkiran Walmart. Dan bukan hanya berdiri di parkiran Walmart aja, tapi dia berdiri itu di tengah malam. Kalian bayangin gak sih, kalian abis dari supermarket tengah malam, terus otomatis parkiran itu akan sepi kan, terus tiba-tiba ada sosok badut di sana.
Kan serem banget dong. Dan banyak yang bilang kalau dia itu sebenarnya bersembunyi di parkiran tersebut, dan akhirnya hal itu membuat seorang pembeli menelpon polisi saat tengah malam karena dia bilang dia itu ditakut-takutin nih sama badut itu. Jadi badut itu benar-benar bukan diem-diem aja tapi menakut-nakuti. Akhirnya pihak kepolisian datang dan menangkap badut tersebut. Ternyata badut itu diketahui bernama Rodney Allen. Dia itu bukan yang kayak ngecat pipinya, ngecat mukanya gitu, tapi dia pakai topeng doang, dan dia mengaku berpakaian seperti itu karena saat itu hampir Halloween dan orang-orang tuh senang berfoto dengannya. Dan banyak yang bilang siapa juga yang mau foto sama badut di parkiran Walmart dan itu tengah malam. Itu kan aneh banget gak sih apa yang sebenarnya diinginkan? Tapi beda banget, para pengunjung juga beberapa mengaku kalau dia itu bukan yang kayak badut-badut hiburan, tapi dia itu berusaha untuk mengejar pembeli yang ada di Walmart itu tengah malam, dan dengan ngerinya dia itu selalu membuat orang-orang itu lari ketakutan. Dimana hal itu membuat si badut harus ditahan, dan saat masuk ke dalam mobil dia mengatakan bahwa menakut-nakuti itu bukan perbuatan ilegal. Berarti secara nggak langsung dia mengakui apa yang dia lakukan itu untuk menakut-nakuti. Dan aku nggak tahu apa sebenarnya intensi dia dan tujuan dia lebih dalam lagi setelah ditakut-takuti apa yang dia akan lakuin, atau memang hanya menakut-nakuti aja. Oke, next kita ke video selanjutnya. Video ini mirip sama video-video yang pertama tadi, dimana di sebuah Walmart lokal didatangi oleh seorang pria dengan membawa sebuah parang. Dan tapi itu lebih tepatnya sekitar siang gitu, jam 2:30, dan terlihat lagi kalau misalkan pria ini sedikit gila, tapi pria ini tuh masih muda, sekitar umur 20 tahunan. Jadi kronologisnya kayak gini, pria itu siang-siang turun dari bus dan tiba-tiba dia melihat palu dan parang yang ada di toko, kemudian dia itu menuju ke peralatan olahraga dan mulai mengoceh sambil berteriak di depan rak seperti orang gila. Meskipun tidak ada orang lain yang dilukai, tapi pemandangan itu benar-benar menakutkan banget, dan akhirnya pihak berwenang datang untuk mengamankan dia. Saat polisi nanya kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu tuh teriak-teriak, kenapa kamu ngambil-ngambil palu dan parang, itu buat apa? Dia tuh benar-benar menolak untuk menjawabnya sama sekali, dan dia malah mencoba untuk berakting dan berbicara di depan rak seolah-olah dia tidak mendengar polisi. Dia ngomong sendiri aja. Jangan-jangan tuh benar-benar dia itu gila kayaknya. Bahkan di sini polisi itu menghabiskan waktu berjam-jam untuk bertanya ke pria aneh tersebut apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Tapi jawabannya makin ngelantur dan tidak masuk akal. Mungkin polisi juga pusing dengerin dia terus, dan akhirnya pihak kepolisian menyuruh dia untuk meletakkan senjata tajam yang dari tadi dibawa dia, dan akhirnya polisi dan pria itu berdamai karena polisinya juga mikir ini nggak bakal selesai masalahnya, dia tuh ngomongnya ngelantur terus, dan apalagi ternyata kan dia tidak menyakiti siapapun dan tidak ada kerusakan apapun yang dilakukan oleh dia. Akhirnya dia dibebaskan. Tapi kalau misalkan aku sih deg-degser ya kalau misalnya dia dibebaskan, karena sebenarnya nggak tahu itu dia sebenarnya mau ngapain, kayak apa niat dia sebenarnya. Mungkin aja sebenarnya dia ingin melakukan sesuatu tapi nggak sempat karena kan polisi udah datang. Oke, next kita masuk lagi ke video selanjutnya. Ini adalah rekaman CCTV dari Walmart juga. Ada seorang wanita berusia 20 tahunan yang udah lama hilang bersama gurunya yang berusia 50 tahunan. Dikabarkan wanita ini bernama Elizabeth dan telah dibawa lari oleh guru SMA-nya bernama Ted Cummins. Dan pasangan tersebut benar-benar menghilang, dan pengakuan dari guru dan siswa itu bahwa mereka tuh memiliki hubungan. Tapi nggak tahu apakah itu hubungan yang kayak sebelah pihak, gurunya cuma bawa lari anak itu doang, atau hubungan yang memang dua-duanya tuh inginkan. Terus tiba-tiba wanita itu dicari sama keluarga yang menghilang lah. Tapi pihak kepolisian terus mencari wanita itu dan akhirnya mendapatkan CCTV kayak gini. Jadi wanita itu terlihat bersama seorang pria yang ternyata benar adalah gurunya dia. Dan di sini adalah video mereka di Walmart, dan ini seolah-olah mereka itu ingin membeli kebutuhan karena 2 hari setelah video tersebut wanita itu menghilang. Jadi kayaknya dia beli belanja bulanan dulu nih. Kayak dia udah punya rencana untuk kabur. Jadi dia belanja bulanan dulu bersama si gurunya. Tapi di sini terlihat kalau misalkan seperti tidak ada paksaan ya antara guru dan wanita tersebut. Tapi pihak kepolisian masih berusaha untuk mencari wanita tersebut walaupun cuman dapat rekaman CCTV yang kayak gitu doang. Sampai akhirnya 38 hari kemudian, CCTV itu mengirim pihak kepolisian untuk menemukan sebuah kabin terpencil di hutan yang diduga adalah tempat persembunyian mereka karena penuh barang-barang yang memang dibeli dia saat di Walmart.
dan bener-bener tempatnya itu kayak tidak layak dan kayaknya dia memang tinggal selama itu di situ berdua. Akhirnya Elizabeth dikembalikan ke keluarganya, sedangkan gurunya itu didakwa atas tindakannya yang menculik Elizabeth. Tapi di sini menurut kalian Elizabeth itu diculik atau memang Elizabeth memang pingin seperti kawin lari aja gitu sama gurunya? Soalnya kalau kita lihat di CCTV yang di Walmart itu, Elizabeth seolah-olah tidak dalam pasangan dan dia sepertinya senyum-senyum dan nyaman aja sama gurunya. Oke, kita next ke video selanjutnya. Oke, ini video yang cukup parah dari keisengan para remaja yang menyebabkan kecelakaan yang berbahaya banget di Walmart. Di sini tiba-tiba lagi di Walmart lagi santai-santai belanja bulanan, tiba-tiba ada suara ledakan yang tiba-tiba terdengar. Kali ini bukan suara tembakan dari orang yang tidak waras atau orang yang mengancam, enggak sama sekali. Tapi ledakannya itu berasal dari rak-rak yang isinya petasan-petasan. Dimana salah satu karyawan di sini ini benar-benar karyawannya hebat banget. Dia bukannya kabur, dia malah bantu-bantu untuk produk-produknya jangan sampai ikut meledak. Pokoknya dia benar-benar kayak menyelamatkan produk-produk yang bisa diselamatkan dulu. Kayaknya dia benar-benar mementingkan jangan sampai perusahaan itu rugi, dan yang lainnya juga pegawai-pegawainya mengeluarkan orang-orang yang ada di situ untuk keselamatan mereka semua. Dan ternyata ada tersangka dari kejadian ini yang memang sengaja untuk menghidupkan petasan di rak petasan itu. Bukan petasan mungkin kayak kembang api, kayak petasan jadinya kayak terbakar gitu kan raknya, dan didapati ini adalah orangnya. Setelah didapati CCTV itu, dua orang ini segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang berat. Dan juga ternyata bukan cuman orang itu aja, ternyata juga mereka ada satu orang wanita loh. Satu orang wanita yang wajahnya tidak bisa diidentifikasi melakukan itu semua. Mungkin mereka kayak gini tuh masih muda ya, mereka masih kira ini lucu-lucuan aja, tapi akhirnya mereka malah ditangkap dan diberikan hukuman yang berat. Tapi untung banget tidak ada yang terluka dan tidak ada korban di dalam kejadian ini, tapi kerugiannya tuh mencapai ratusan juta rupiah katanya. Oke, next video ini video yang antara-antara lucu atau gimana. Ini adalah sapi yang mencuri susu di Walmart. Tapi kalian harus tahu sapinya itu bukan sapi secara asli, sapinya itu adalah orang memakai kostum sapi. Yang aku bingung, dia itu mengambil botol-botol susu sapi dan langsung melarikan diri kabur tanpa membayar. Dan anehnya dia itu mencoba keluarnya dan kaburnya itu dengan merangkak keluar dari toko seolah-olah dia adalah sapi beneran. Mungkin dia terobses jadi sapi dan tujuan dia itu bukan dia nyuri sapi untuk dia minum bukan nyuri sapi maksudnya. Tujuan dia itu bukan dia nyuri susu untuk dia sendiri, tapi tujuan dia adalah untuk mengambil susu-susu dan membagikannya di depan Walmart tersebut secara gratis kepada pembelinya. Tujuannya mulia, tapi kenapa harus dengan mencuri gitu? Dan dia mencoba untuk melarikan diri, tetap aja ketahuan dan polisi juga menyergap mobilnya dia yang memang ada kostum dari sapi tersebut. Mungkin kayak dia pikir ini lelucon aja, tapi menurut aku juga ini nggak lucu sama sekali, ataupun menurut dia lelucon atau memang dia kayak stres dan gila gitu. Oke, ini video selanjutnya, ini agak-agak lucu, agak-agak nyebelin, agak-agak nyesek gitu. Ini adalah video insiden di tempat parkir Walmart yang direkam oleh Wanda Sandoval. Di sini dia itu tiba-tiba ada seorang kayak pria lagi mau parkir nih. Biasa kalau lagi mau parkir kan dia ke depan dulu nih. Terus kan bolong kan di sini. Nah, seorang wanita udah nge-tag nih tempat parkir yang udah di-tag. Nah, seorang wanita yang pakai mobil ini langsung aja masuk ke dalam parkiran yang udah di-tag sama pria ini dan menyebabkan pria ini benar-benar marah banget. Dia langsung bawa tongkat baseball keluar, datengin wanita itu dan dia merampas HP dari wanita itu dan dibanting. Dia benar-benar marah banget. Makanya kalian tuh jangan suka merebut parkiran orang lain karena itu bahaya ya. Mungkin kalau orangnya sabar ya udahlah, cuman marah-marah dikit doang. Tapi kalau misalkan orang yang nggak sabar kan kita nggak tahu apa yang bisa terjadi sama kita gitu. Oke, video berikut ini lagi di Walmart itu lagi diskon besar-besaran. Ini juga sering banget terjadi di Indonesia. Orang yang diskon besar-besaran ini kayak dia menghalalkan segala cara untuk yang penting dapat barang itu sampai membahayakan orang-orang. Ceritanya diskon ini bernama Black Friday dan telah membuat kekacauan banget di Walmart karena ini udah nggak terkendali banget. Orang-orang mulai rebut-rebutan dan nggak kayak manusia lagi, kayak orang nggak pernah ngeliat barang, dan bahkan ada yang terinjak, ada yang rambutnya kejambak, ada yang merasa tercekik, dan itu benar-benar nggak manusiawi dan membahayakan orang-orang. Dan inilah videonya. Setelah melihat kondisi yang kacau gini, polisi langsung turun tangan dan memberitahu semua orang bahwa penjualan telah berakhir supaya nggak dilanjutkan lagi karena benar-benar berbahaya banget kan. Siapa di antara kalian yang gila diskon sampai kalian rela melakukan itu semua, injek-injek
orang gitu-gitu, jangan ya kalian ya. Oke, video terakhir ini adalah video yang menurut aku paling serem, dan ini harus untuk bunda-bunda, untuk kalian yang belum bunda-bunda, coba deh kalian bagikan video yang kali ini ke para bunda-bunda untuk hati-hati kalau misalkan lagi di supermarket atau tempat perbelanjaan atau tempat umum, hati-hati menjaga anak kalian. Karena hal ini terjadi di Walmart di Georgia. Seorang gadis berusia 7 tahun diculik oleh seorang pria yang diketahui bernama Thomas. Jadi ceritanya kejadian diawali dari pria bernama Thomas ini melihat sepasang suami istri itu bersama anaknya sedang melihat kartu Valentine seperti biasa di Walmart. Dan ibu gadis ini meninggalkan anaknya sebentar doang di lorong mainan untuk mengambil stroberi. Dan saat itulah Thomas melakukan aksinya, di mana dia menggendong gadis tersebut untuk menculik gadis itu yang bernama Britney. Dan untungnya gadis itu tuh kayak terlihat meronta-ronta dan berteriak, sehingga kayaknya si Thomas itu takut kalau misalkan menjadi pusat perhatian orang. Karena untungnya si gadis itu nggak diem aja, kalau nggak tahu apa yang terjadi, sehingga si Thomas menurunkan gadis tersebut. Dan si Thomas tuh langsung kabur aja, nggak tahu dia itu cuman asal-asal ngambil anak kecil atau jangan-jangan dia memang sudah mengintai si Britney dan keluarganya si Britney itu. Dan untungnya juga polisi berhasil melacak dan menangkap tersangka yang kemudian dituntut atas tindak penculikan anak, walaupun dia belum menculik tapi dia memang harus di penjara dulu, karena kalau misalkan nggak akan bahaya dong untuk keluarganya Britney. Kalau kalian, ada nggak kalian yang pernah melihat di Indonesia kasus-kasus penculikan yang serem banget di mall atau di tempat perbelanjaan? Kalau ada, kalian komen di bawah ini. So, sekian dulu tentang video-video paling menakutkan yang tertangkap di Walmart. Kalau kalian suka video semacam ini, kalian komen di bawah ini. Kalian juga boleh follow Instagram aku ke @shiraantoynet supaya kita bisa diskusi bareng kayak hal-hal apa sih yang kalian pengen lihat di YouTube aku ini. Semoga kalian jadi suka terus sama YouTube aku dan tontonin terus YouTube aku. So, sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.